yang ingin saya prediksi adalah tentang karir dari Vena Melinda di dunia politik, di mana kabar-kabarnya Vena ini akan mencalonkan di pemilu tahun 2024 caleg dari daerah pilih Kediri. Sedangkan saat ini dia mengalami KDRT. Apakah akan berpengaruh pada karir politiknya ataukah tidak berpengaruh kasusnya KDRT itu? Mari kita bahas di sini. Kita coba intip ya. Tapi ini masih prediksi ya. Prediksi bisa salah, bisa benar, juga bisa nyerempet sedikit. Pakai kartu yang ini saja dulu. Untuk karir Vena Melinda di dunia perpolitikan terkait imbas dari KDRT. Bagaimanakah prospek ke depannya? Ada simbol komplasensi, ada ketidakpuasan, yang artinya ada gerah juga dengan kondisi yang sedang dialaminya, sedangkan dia berusaha untuk meraih kadernya yang lebih bagus lagi. Selanjutnya, karir Vena Melinda di dunia politik, ada workaholic. Dia tetap semangat setelah menghadapi KDRT ini, setelah menuntaskan perkaranya, dia tetap bersemangat untuk mencalonkan diri. Selanjutnya, enlightenment, ada pencerahan. Jadi di sini kalau dari kartu ini, sepertinya Vena Melinda masih bersemangat untuk mencalonkan diri sebagai caleg daerah pilih Kediri. Sekalipun di awal tahun ini ada kegerahan, ada ketidakpuasan terhadap apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya terkait dengan imbas dari KDRT itu. Nah, tentunya ini pasti bisa dimaklumi ya, karena yang tadinya dia terfokus untuk bisa mengurus segala hal tentang pencalonannya, tiba-tiba ada kasus KDRT yang membuat ada hambatan-hambatan tersendiri terkait dengan pencalonannya daerah caleg di Kediri tersebut. Tapi di sini pada akhirnya dia bersemangat mengejar keterlambatan tentang mengurus ini, itu dan lain sebagainya. Dia berusaha keras, bekerja keras tanpa pantang menyerah, karena Vena Melinda ini memang orangnya gigih, karakternya keras, tegas. Dan di sini ada usaha-usaha yang luar biasa yang akan dilakukan Vena Melinda demi kesuksesan untuk mencalonkan diri sebagai caleg daerah pilih Kediri. Dan di sini nanti akan ada pencerahan, akan ada hari yang lebih terang lagi ke depannya. Nah, apakah ini pertanda Vena Melinda akan lolos sebagai caleg? Kita lihat saja nanti ya. Selanjutnya akan saya prediksi lebih jauh lagi tentang Vena Melinda, tentang prediksi kesuksesan atau apakah dia berhasil lolos sebagai caleg daerah pilih Kediri di tahun 2024. Apakah dia berhasil lolos sebagai caleg daerah pilih Kediri? Apakah dia berhasil ada simbol wish counselor, ada pertimbangan, ada hitungannya minta nasihat. Selanjutnya ada simbol mampu memenangkan hambatan-hambatan yang ada. Selanjutnya ada the moon, walaupun tak bisa dipungkiri ada kekhawatiran mungkin imbas dari kasus KDRT-nya itu tadi. Ada kekhawatiran di sini tentang apa yang terjadi. Tapi dia ada kaitannya dengan workaholic ini ya. Ada seorang laki-laki mengendarai kuda dan di depannya ada tongkat, yang artinya pekerjaan yang ingin segera diselesaikan atau semangat untuk mengejar keterlambatan atau sebuah misalnya kurang ini kurang itu dalam prosedur pengurusan sebagai caleg Kediri. Dia berusaha gigih untuk mengejar kekurangannya atau berusaha gigih agar dia bisa syarat-syaratnya selesai dan lain sebagainya, kayak begitu ya. Selanjutnya, bagaimanakah hasil dari pencalekannya itu tadi nanti? Ada planning,
Saya ambil satu kartu lagi. Ada kaitannya dengan enlightenment, pencerahan, dan di sini juga ada dua orang yang memegang jangkirnya yang bisa diartikan ada kemungkinan besar Vena Melinda lolos di pencalekan nanti. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi inti dari kartu ini, nggak bisa dipungkiri Melinda kesel sama suaminya karena apa yang dilakukan itu juga membuat proses dari pengurusannya atau proses dari kelancaran dia menjalankan diri di Kediri ada hambatan, dan dia harus mengejar segala sesuatunya yang dirasa perlu disempurnakan dalam hal kepengurusan itu. Dia kejar, dia gigih, dan pada akhirnya ada semacam hari esok yang lebih baik lagi terkait dengan urusan pekerjaan di bidang politik. Nah, kemudian di sini ketika saya ingin cari tahu apakah nanti dia lolos, di sini ada wish counselor. Dia ada konsultasi, di sini ada yang dimintain nasihat dan lain sebagainya terkait itu, dan pada akhirnya dia bisa memenangkan hambatan-hambatan yang ada. Walaupun tak bisa dipungkiri awalnya di sini ada simbol keraguan-raguan atau kewaswasan terkait apakah dia bisa menang atau tidak, atau bisa lolos atau tidak di dalam pencalekannya tadi. Tetapi di sini pada akhirnya ada simbol lolos ya. Kalau dari prediksi ini ada kartu-kartu simbol-simbol yang lebih baik lagi ke depannya, asal ini tadi ada kerja keras untuk gimana caranya bisa menggapai apa yang dia impikan. Kalau Vena Melinda ini nantinya setelah KDRT kemudian dia terpuruk, ya apa boleh buat. Tapi di sini kayaknya ada kartu dia semangat bangkit kembali untuk mengejar keterlambatannya dalam urusan pencalekannya, karena ada hambatan-hambatan terkait dengan kasus KDRT ini. Vena Melinda ini orangnya memang tegar, bekerja keras teman-teman. Tapi ya begitu, karena dia terlalu kepedean, pada akhirnya kalau ada nasihat susah untuk menerima. Karena terlalu pede yang berakibat keluarganya ya porak-poranda seperti ini. Karena histori dari Ferry Irawan kita semua juga tahu. Keluarganya, anaknya, netizen sudah menasehati karena dia terlalu kepedean dan dia berpikir di tangannya Ferry Irawan nanti bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, ini sebagai pembelajaran buat kalian yang belum menikah atau sedang menjalani hubungan. Yang namanya watak sifat seseorang itu sangat sulit untuk diubah. Bisa berubah bukan dari pengaruh orang lain, bukan dari nasihat orang lain, tapi dari kesadaran di dalam dirinya sendiri. Lah, kesadaran itu kadang angin-anginan, hari ini sadar, besok kumat, seperti itu. Jadi bisa dikatakan 90% yang namanya watak sifat itu susah untuk diubah. Andai kata bisa diubah, nanti kalau ada kondisi yang terdesak, muncul kembali sifat-sifat yang seperti itu. Jadi alangkah baiknya ketika kalian menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki karakter, temperamen dan lain sebagainya, lebih baik move on saja daripada hari esoknya nanti menjadi kurang bagus dikarenakan bisa terjadi KDRT di dalam rumah tangga kalian. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton.